Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada kesempatan pagi ini, kita bisa berkuliah secara online dalam mata kuliah analisis masalah sosial. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang analisis dinamika sosial atau historis. Nanti kita akan membahas apa itu analisis dinamika sosial, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, dan ada beberapa contoh seperti itu. Oke, langsung saja teman-teman kita mulai perkuliahan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita lanjut. Sebelum saya menjelaskan tentang analisis dinamika sosial, di sini saya membuat konsepnya. Jadi menurut Augusto Comte bahwa masalah sosial itu ada dua, yang secara statistika sosial dan juga ada secara dinamika sosial. Untuk masalah sosial secara statistika sosial sudah kita bahas minggu lalu. Hari ini kita akan membahas dinamika sosial. Dinamika sosial ini terdiri dari fenomena disorder, kemudian deviasi individu, deviasi situasional, kemudian deviasi sistematik, dan juga order. Apa kelima ini akan kita jelaskan atau saya jelaskan di slide selanjutnya. Kita lanjut. Nah, sekarang apa analisis dinamika sosial? Analisis dinamika sosial ini kita melihat suatu proses perkembangan dari suatu fenomena yang satu ke fenomena yang lainnya. Atau dari suatu fenomena kita lihat dari waktu ke waktu yang lain seperti itu. Jadi kita melihat historisnya atau sejarahnya dari waktu ke waktu. Dari peristiwa ke peristiwa seperti itu. Nah, analisis ini tidak terlepas dari aspek kesejarahan atau ya dari namanya aja analisis historis atau analisis dinamika sosial. Ini sama saja. Nah, metode yang dipakai biasanya dalam analisis ini adalah mendeskripsikan sejarah, menggambarkan sejarah dari waktu ke waktu, kemudian dari peristiwa ke peristiwa, ini dilihat sejarahnya seperti apa. Kemudian untuk melakukan analisis dari dinamika sosial ini dapat dilihat dengan beberapa model perubahan atau pola perubahan yang akan kita lihat yang 5 tadi. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, inilah pola perubahan. Jadi ada perubahan yang tadinya fenomena disorder sampai kepada akhirnya order. Nah, apa itu fenomena disorder? Fenomena disorder ini adalah sesuatu peristiwa atau fenomena yang dianggap menyimpang atau penyimpangan, sehingga kita sebut adalah adanya masalah sosial seperti itu. Pada waktu fenomena disorder ini tentunya semua orang menganggap bahwa peristiwa itu adalah masalah sosial. Oke, ini fenomena disorder. Kemudian beralih kepada deviasi individu. Nah, kalau pada deviasi individu ini sudah ada beberapa orang individu atau masing-masing individu ini sudah apa ya, tidak malu melakukan atau melakukan penyimpangan tersebut. Kalau di disorder itu tadi semua orang menganggap bahwa itu masalah sosial. Nah, kalau di deviasi individu ini sudah ada beberapa orang secara sembunyi-sembunyi, secara malu-malu, dia melakukan penyimpangan tersebut seperti itu. Kemudian deviasi situasional. Nah, situasional ini sudah banyak ada beberapa orang juga yang melakukan penyimpangan tersebut pada situasi-situasi tertentu seperti itu. Jadi sudah tidak apa ya? Ada di sini ada pro kontra. Ada yang berbicara bahwa masalah sosial tersebut itu adalah itu bukan masalah untuk sebagian orang, tapi untuk sebagian orang lagi menganggap bahwa hal tersebut adalah masalah sosial. Jadi di sini deviasi situasional ini beberapa orang sebagian menganggap ini masalah sosial, tapi sebagian orang juga menganggap bahwa ini bukanlah masalah sosial. Jadi sesuai situasionalnya, situasinya seperti itu. Kita lanjut pada deviasi sistematik. Nah, kalau deviasi sistematik ini sudah banyak orang yang melakukan yang tadi dianggap masalah sosial, ini sudah tidak malu-malu. Jadi sudah banyak orang yang melakukan masalah sosial tersebut. Kalau lanjut ke order, nah kalau order ini sudah orang-orang sudah melakukan secara tidak malu-malu, tidak sembunyi-sembunyi. Saya contohkan saja pada waktu dulu, mungkin yang tahun 90-an itu atau tahun 2000-an itu mengetahui tentang fenomena goyang inul. Nah, pada waktu itu goyang inul itu
dianggap masalah sosial karena, di sana, apa ya, tidak mendidik untuk anak-anak, kemudian di sana terlihat bagaimana apa ya, badan bergerak gemulai tanpa apa ya, jadi di sini, kurang etis seperti itu. Nah, tapi, pada waktu itu dianggap masalah sosial, bahkan orang-orang itu malu ketika ada yang menonton atau melihat tentang goyang inul di televisi. Nah, ketika beralih ke deviasi individu ini sudah mulai nih ada orang-orang yang tertarik, ketika di rumah misalkan tidak ada orang, mulai ada orang-orang mulai, apa ya, menonton TV secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara malu-malu menonton goyang inul, seperti itu. Kemudian juga ada, deviasi situasional. Di sini ada yang bilang bahwa goyang inul itu bukan masalah sosial karena dia mencari nafkah, mencari ekonomi, pemenuhan ekonomi, kayak seperti itu. Tapi yang sebagian menganggap bahwa itu masalah sosial karena tidak etis seperti itu dan tidak mendidik. Tuh, jadi di sini tergantung situasionalnya. Nah, sedangkan deviasi sistematik ini sudah banyak orang yang menonton, kemudian tidak malu-malu, tidak sembunyi-sembunyi seperti itu. Dan order ini sudah menganggap bahwa goyang inul itu bukan masalah sosial seperti itu ya. Jadi sudah dilakukan oleh semua orang, bahkan orang-orang meniru, bahkan ada goyang itik dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah analisis dinamika sosial. Yang pertama adalah menentukan persoalan atau masalah yang akan dilihat. Masalahnya apa? Kemudian yang kedua adalah diskusi dan mengkomunikasikan persoalan kepada masyarakat. Ini kita bisa masuk pada apa ya? Kumpulan-kumpulan organisasi yang ada di masyarakat, misalkan RT, RW, kemudian Karang Taruna, PKK dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah melihat perkembangan antar waktu. Dilihat dari tahun per tahun seperti apa fenomena tersebut atau masalah sosial tersebut. Yang keempat adalah menyimpulkan perbedaan dari berbagai pendapat yang ada di masyarakat. Dan yang kelima adalah mengatasi persoalan dengan jalan mempertanyakan apakah lewat legal konstitusi dengan hukum atau pewacanaan. Seperti itu. Oke, ini catatan penting saja teman-teman bahwa pena atau tulisan itu lebih tajam daripada pisau. Artinya apa? Bahwa tulisan atau ide itu lebih membuat perubahan sosial daripada dilakukan dengan pemaksaan senjata. Ide, wacana mengandung kekuatan dan kekuasaan yang merubah sesuatu. Seperti Karl Marx, Ki Hajar Dewantara, Pramudia Anantatur, kemudian Wiji Tukul, itu bukanlah orang yang kuat dengan fisik, atau mereka juga bukan tentara, tapi tulisannya lebih dianggap menakutkan daripada pemberontakan dengan cara fisik pada zamannya masing-masing seperti itu. Ini catatan penting saja bahwa kita sebagai akademisi, kita juga bisa menorehkan ide atau gagasan kita melalui tulisan seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.